Trigger Mike Coppola bukanlah sosok yang mencolok di keramaian. Posturnya tuh biasa, penampilannya sederhana, dan di permukaan dia ini kelihatannya kayak pria Italia Amerika pada umumnya. Tapi di balik wajah tenangnya tersembunyi seseorang pria yang kejam, haus kekuasaan, dan punya kegemaran pada kekerasan yang bahkan mantan istrinya bersumpah disaksikannya sendiri. Mike nggak pernah canggung mengotori tangannya, apalagi kalau hasilnya ini serupa kekayaan dan kendali. Dia bukan sekedar bagian dari mafia New York, tapi dia ini adalah salah satu yang terkaya, paling ditakutin, dan pada puncaknya memimpin unit mafia terbesar di seluruh negeri. Di balik nama yang terdengar kalem, Trigger Mike adalah sosok yang menggetarkan dunia kriminal. Mike Coppola lahir pada 20 Juli 1990 di Salerno, Italia, dari pasangan Giuseppe dan Angelina Coppola. Tapi usianya bahkan belum genap setahun ketika keluarganya hijrah ke Amerika dan menetap di East Harlem, New York. Di usia 14 dia ini udah dikirim ke sekolah untuk anak bermasalah. Dan sebelum menginjak usia 25, Mike udah mencatatkan namanya dalam 5 lembaga permasyarakatan, termasuk di penjara keamanan maksimum Sing Sing. Dalam usia yang seharusnya ini dihabiskan dengan menata masa depan, Mike justru sibuk menyusun fondasi karir kriminal. Sejak awal dunia kejahatan ini emang udah jadi panggung utama hidupnya bre. Dari mencopet, menganiaya, sampai pembunuhan, Mike udah menjelajahi semua lininya. Identitasnya pun kagak pernah konstan. Dia itu pernah jadi pegawai kantor tenaga kerja, tukang cukur, bahkan pemilik restoran. Di pertengahan tahun 1980-an, dia memperkenalkan dirinya sebagai agen taruhan. Tapi sebenarnya kagak banyak yang benar-benar tahu dengan pasti seperti apa langkah awal Mike ini di dunia kejahatan. Beberapa nyebut dia ini bekerja sebagai gangster Yahudi legendaris Dutch Cults. Sumber lain menyebut keterlibatannya dengan geng jalanan 107th Street dari East Harlem. Yang pasti pada usia 30 dia ini udah resmi jadi seorang soldato dalam keluarga mafia yang kemudian dipimpin sama Charles Lucky Luciano. Setelah berakhirnya perang Castellamarese, Mike juga sempat berada di bawah komando Ciro Terranova, saudara tiri dari bos mafia pertama di Amerika, Giuseppe Morello. Tapi ketika Terranova ini mulai kehilangan pengaruh, Mike mengambil alih dan memimpin 116 Street Crew. Dia mengendalikan operasi family di Harlem, wilayah yang kala itu jadi medan perebutan berdarah. Bisnis lotre ilegal adalah sumber kekayaan utama mereka, dan ketika mafia akhirnya memenangkan pertarungan kekuasaan atas wilayah tersebut, Coppola mengamankan bagian besarnya. Tapi dia kagak berhenti di sana. Tahun 1993, Mike terlibat di Riviera, Italia bersama nama-nama besar dunia kriminal New York, termasuk Louis Lepke Buchalter. Tujuan mereka kemungkinan besar itu berkaitan dengan penyelundupan heroin. Pada bulan Juni di tahun yang sama, polisi nangkep Coppola. Sebenarnya yang mereka incar ini adalah Buchalter, tapi Mike kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang tepat. Mereka mencari senjata di apartemennya Buchalter, tapi yang ditemuin cuman lemari berisi jas mahal dan perlengkapan golf premium. Kagak ada peluru, cuman simbol kemewahan hidup yang didapat dari memeras industri pakaian di New York. Mike dan Lepke diduga bekerja sama erat dalam raket bisnis tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, Mike juga menjalankan jaringan mesin slot dan vending mesin yang tersebar di Brooklyn, Bronx, dan Manhattan. Antara Februari hingga April 1937, Coppola kembali terlibat dalam sebuah pertemuan gangster di Tucson, Arizona. Lokasinya itu nggak jauh dari perbatasan Meksiko, dan mereka yang hadir ini bukan nama-nama kecil. Al Polizzi, Peter Licavoli, Joe Zucker, dan tentu saja Buchalter kembali masuk ke daftar tamu. Dugaan kuat itu mengatakan mereka ini lagi merundingkan jalur pasokan narkoba baru setelah jalur Eropa terganggu sama bangkitnya kekuasaan Nazi. Pada awal 1940-an, posisi Mike di keluarga Luciano itu udah kagak tergoyahkan. Dia udah
menyetak uang dari bisnis taruhan, judi, dan meskipun kagak pernah terbukti secara langsung, mungkin juga perdagangan narkoba. Dia kagak butuh pengakuan publik, kekayaannya ini udah cukup berbicara. Dan bagi mereka yang mengenalnya di jalanan, Mike Coppola bukan sekedar mafia, dia adalah mesin uang, tukang jagal, dan legenda hidup dalam satu paket. Mike Coppola juga adalah teka-teki besar bagi penegak hukum. Bahkan lembaga sekelas Federal Bureau of Narcotics yang kala itu paling giat memburu mafia sempat salah ngira kalau dia ini adalah kapten dari keluarga Lucchese. Kenyataannya, Mike itu adalah seorang kapo penting dalam keluarga Luciano yang kini dikenal sebagai Genovese. Dan dari kelompok yang dia pimpin lahir sejumlah nama besar dalam sejarah mafia Amerika. Salah satunya adalah Joseph Lanza yang kemudian dijuluki sebagai Tsar dari Fulton Fish Market. Selama bertahun-tahun, pasar ikan itu jadi ladang emas bagi keluarga Luciano dan Lanza yang dulunya kemungkinan cuma seorang tukang pukul bayaran. Naik ke posisi begitu penting hingga saat ia menikah pada tahun 1941, pendampingnya di altar adalah Frank Costello, sosok yang kelak memimpin keluarga tersebut. Nama besar lain dari bawahannya adalah Phil Lombardo yang dulunya cuma sopir dan pengawal pribadi Lucky Luciano, tapi akhirnya justru menggantikan kursi bos keluarga itu sendiri. Belum lagi Anthony Salerno yang suatu hari nanti akan dikenal sebagai mafia terkaya dalam sejarah. Menurut kesaksian Joseph Falacci, salah satu informan paling terkenal dari dalam mafia, kelompok Coppola ini adalah yang terbesar dalam keluarga Genovese. Pengaruh Mike di New York itu nggak hanya soal kekerasan atau uang, tapi juga berakar dari koneksi politik, salah satunya dengan anggota Kongres East Harlem, Vito Marcantonio, yang menjadikan Mike ini semacam jenderal lapangan yang ikut nyusun ulang jalannya pemilu. Dan sebagai balasan, sang politikus memastikan semua urusan Coppola berjalan tanpa hambatan. Tapi pada tahun 1946 situasinya mulai goyah. Mike berniat mengamankan posisi politik tertentu, tapi ancamannya datang dari seorang anggota Partai Republik bernama John Scotoriggio. Rumornya Scotoriggio memiliki daftar nama pemilih yang hendak dia coret pada hari pemilu. Maka Coppola mengambil jalur mafia klasik, yaitu menyingkirkan ancaman. Pagi hari pada tanggal 6 November 1946, saat Scotoriggio keluar dari apartemennya, 4 pria langsung menghajarnya sampai babak belur. 6 hari kemudian, sang politisi meninggal di rumah sakit. Kasus ini awalnya tampak kaya rencana yang rapih, hingga seorang mantan narapidana yang juga ditahan karena mengintimidasi petugas pemilu memutuskan untuk membuka mulutnya. Dia minta bertemu sama jaksa distrik Frank Hogan dan memberikan informasi tentang dalang di balik serangan terhadap Scotoriggio. Hanya 5 hari setelah kematiannya korban, detektif langsung nangkep Mike Coppola dan rekannya Joey Ralph. Mereka dibebasin dengan uang jaminan sebesar $250.000, jumlah yang luar biasa besar di era itu. Tapi penyelidikan kemudian berbelok tajam. Polisi mewawancarai lebih dari 800 saksi, dan sorotan justru mengarah ke kehidupan pribadinya Mike itu sendiri. Di malam ketika pembunuhan direncanakan, istri Mike, Doris Lemon, serta ayahnya berada di apartemen tempat semua itu dirancang. Mereka ditahan sebagai saksi. Doris yang dinikahi Mike ini pada 1943 saat bekerja sebagai penjaga loker di klub malam Copacabana, baru aja melahirkan anak pertama mereka, Michael David. Pada tahun 1944, 3 tahun kemudian dia kembali hamil. Tapi karena tekanan dari kasus ini, Doris dan ayahnya kabur bawa anak mereka. Tapi pada akhirnya mereka menyerah kepada pihak berwenang. Doris dan ayahnya didakwa karena menolak bekerja sama dalam penyelidikan. Ancaman hukuman bisa mencapai 10 tahun penjara. Pada Maret 1948, Doris dirawat di rumah sakit menjelang sidang. Tanggal 17 Maret pukul 10.30 malam, dia melahirkan anak kedua mereka, seorang bayi perempuan bernama Doris Patricia. Tapi pagi harinya pukul 9, Doris meninggal dunia karena komplikasi pasca melahirkan. Kagak pernah dilakukan otopsi, dan lebih mencurigakan lagi, Coppola memutuskan untuk mengkremasi jenazah istrinya, bertentangan dengan keyakinan agamanya sendiri. Kasus terhadap Mike ini ikut mati bersama istrinya. Semua dakwaan terhadap ayah mertuanya juga ikut digugurkan. Banyak yang percaya, dan bukan tanpa alasan, bahwa semua ini bagian dari upaya Coppola untuk menghapus jejaknya. Tahun 1947, ketika Doris masih bersembunyi di Florida dan Mike diyakini kerap menjenguknya, dia membuat salah satu langkah bisnis paling menguntungkan dalam karirnya.
karirnya, yaitu dia berinvestasi di Manhattan Cigarette Company yang awalnya didiriin sama Joseph Doc Stecher, salah satu rekan dekatnya Meyer Lansky. Perusahaan itu sebelumnya dikenal sebagai Public Service Tobacco Company dan menjadi bisnis vending mesin rokok terbesar di Pantai Timur. Investor lainnya juga bukan orang sembarangan. Ada Joe Adonis, Jerry Catena, dan gangster New York Abner Zwillman. Di masa-masa itu pula, Coppola diketahui sempat mengontrol dana serikat pekerja untuk kepentingan mafia, sebelum akhirnya secara permanen pindah ke Florida. Tapi seperti biasa, pindah lokasi itu bukan berarti ngilang. Mike Coppola tetap jadi legenda hidup mafia. Hanya saja, kini dia memilih mengendalikan semuanya dari balik tirai, di bawah terik matahari negara bagian selatan. Pada November 1950, Mike Coppola resmi memindahkan kerajaannya ke selatan. Dia beli rumah di 4431 Elton Road, Miami Beach, seharga $30.000. Bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai markas baru untuk bangun kembali kekaisarannya di bawah langit tropis. Di sana, mitra barunya adalah Jack Friedlander, seorang bandar ternama yang kemudian bekerja sama dengannya dalam membuka kasino bernama Club Collins. Tapi Coppola kagak berhenti di situ. Dia ngedanain dua nama besar dalam dunia taruhan Florida Selatan, yaitu Frank Ritter dan Max Courtney. Semua langkah ini bukan cuma soal keuntungan finansial, tapi strategi untuk membenamkan akar kekuasaan sedalam mungkin di tanah barunya. Dan tentunya kalau bicara mafia di Florida, nama Meyer Lansky itu kagak mungkin kelewatan. Lansky adalah teman lama sekaligus mitra strategis Coppola. Bersama-sama mereka udah ngebangun koneksi dengan pembisnis real estate bernama Loris Chelser dan taipan spekulatif Wallace Grove. Keempatnya duduk di kursi direksi General Development Corporation, perusahaan pengembang tanah terbesar di negara bagian itu. Mereka kagak sekedar ngebangun perumahan, mereka membeli seluruh pulau di Kepulauan Bahama, menanamkan benih bisnis kasino masa depan di tempat yang kagak bakal terjamah sama hukum Amerika Serikat. Beberapa kota kecil yang masih berdiri hari ini di Florida dibentuk langsung dari ambisi mereka. Meski secara fisik udah ninggalin pesisir timur laut, Coppola tetap menjaga koneksi lainnya. Pada 1952, sebuah investigasi sama Komisi Kejahatan New York itu nyebut namanya sebagai salah satu target utama dalam jaringan raket besar di New Jersey, bersama nama-nama familiar kayak Joy Ralph dan Anthony Strollo. Pengaruhnya di pelabuhan itu masih kuat, dan seperti biasa, dia ini juga ngejalin koneksi baru. Salah satunya adalah Joseph Pip the Blind Gagliano, sepupu Vincent Ralph dan salah satu pengedar narkoba terbesar di Upper East Side. Selama dekade 50-an, keduanya berbagi kepentingan bisnis gelap yang menguntungkan. Di balik suasana glamor dan kekuasaan, rumah Coppola di Miami jadi markas kegiatan rentenir yang dia jalanin sendiri. Dia rutin bolak-balik ke New York, membawa pulang ratusan ribu dolar tunai tiap kalinya. Menurut kesaksian dari istri keduanya, Anne Drachman, Coppola menyimpan sedikitnya $350.000 dalam 5 tempat rahasia di dalam rumah. Anne bertemu Mike ini pada 1955 saat Coppola menghadiri pertandingan tinju di New York. Pertemuan mereka diatur sama teman-temannya Mike di sebuah restoran Italia di East Harlem. Pada 28 Desember 1955 mereka nikah, tapi 3 minggu setelah janji suci itu, Coppola nunjukin wajah aslinya. Dia memaki istrinya dengan kata-kata keji dan menembaknya dengan revolver. Untungnya meleset. Malam itu, Anne tidur di kamar pembantu. Keesokan harinya, saat berkemas untuk kabur, dia dipukulin sampai tergeletak, dilarang pergi, dan itu baru aja awal dari neraka panjang yang bakal menanti dia rencananya. 3 bulan setelah pernikahan, Anne hamil, tapi Coppola maksa buat aborsi. Seorang dokter hotel mewah di Miami melakukan prosedurnya langsung di meja dapur. Coppola sendiri membantu. Dia tersenyum saat janin dikeluarkan dari rahim istrinya. Dan itu bukan terakhir kalinya. Dalam beberapa bulan setelahnya, 3 kali lagi Anne menjalani prosedur yang sama dalam kondisi mental dan fisik yang udah hancur. Sang dokter selalu pergi dengan bayaran $1.000. Bagi Coppola, ini bukan soal keluarga, tapi kenikmatan menyaksikan penderitaan. Seks baginya cumanlah alat untuk menghasilkan konsekuensi yang bisa dia kontrol dan hancurkan. Kekerasan itu terus berlanjut. Suatu hari dia mukul Anne begitu keras hingga jaringan di bagian dasar tulang punggungnya rusak.
Selama 3 minggu dia benar-benar kagak bisa bergerak. Dan anehnya di tengah semua itu Coppola udah membanjirinya dengan perhiasan, bulu binatang mahal, dan hadiah bernilai lebih dari $250.000. Bukan karena cinta tapi karena gengsi, untuk nunjukin betapa sukses dan hebat dirinya. Walau pendapatan resmi tahunannya hanya $15.000, di akhir 1956 Anne menemukan dokumen di antara barang-barangnya Mike. Dia kagak pernah membeberkan isinya sepenuhnya, tapi ngaku kepada penyelidik bahwa dokumen itu membuktikan Coppola adalah dalang pembunuhan istri pertamanya, Doris Lemon. Jadi bukan sekedar spekulasi, tuduhan itu punya dasar. Menjelang akhir 1951, Coppola memutuskan bahwa waktunya di New York ini udah selesai. Dia pensiun secara permanen dari dunia kejahatan di kota itu. Dia nyerahin seluruh jaringan taruhan dan bisnis gelapnya kepada Tony Salerno, pria yang kelak bakal jadi bos besar. Salerno juga ngambil alih kepemimpinan tim Coppola. Mike sendiri menghilang dari garis depan, tapi namanya tetap hidup di lorong-lorong gelap sejarah mafia Amerika. Seorang pria bertubuh kecil yang berhasil menaklukkan dua dunia dengan kekerasan, manipulasi, dan senyum dingin di balik dasi sutra. Setelah mundur dari kekuasaan jalanan New York, Mike Coppola kagak lantas hilang. Dia cuman ngeganti kostumnya dari jas berdarah jadi jas linen, dari gangster ke pembisnis kelas atas. Fokusnya pindah ke Florida dan Bahama, di mana dia ini jadi direktur General Development Corporation dan bersama rekan-rekannya menguasai separuh Grand Bahama Island demi bisnis kasino. Gak hanya itu, Coppola juga mengantongi jutaan dolar dari kepemilikan saham dan jaringan gelap di Las Vegas dan Nevada. Anne, istrinya, memperkirakan pendapatan Coppola ini udah mencapai lebih dari $1 juta per tahun. Cukup untuk ngebungkam siapapun yang pengen bicara. Tapi kedamaian semu ini kagak bertahan lama. Tahun 1959, namanya kembali muncul dalam penyelidikan jaksa wilayah New York, Frank Hogan, terkait korupsi di dunia tinju profesional. Coppola tertangkap kamera duduk bersama Frankie Carbo saat laga besar Ingemar Johansson melawan Floyd Patterson. Tapi seperti biasa, investigasi itu kagak ngasilin apa-apa. Kagak ada dakwaan, kagak ada penjara, cuman bayang-bayang kekuasaan yang sulit disentuh hukum. Tapi pada tahun 1960, reputasinya benar-benar tercoreng. Nevada Gaming Commission memasukkan namanya ke dalam daftar hitam, melarangnya dari semua kasino di Nevada. Namanya jadi benar-benar nggak pernah dihapus sampai dia mati. Tapi pukulan paling menyakitkan justru datang dari dalam rumah. Di akhir 1959, kekerasan dalam rumah tangga Coppola itu mencapai puncaknya, bre. Dia bukan cuma ngajar Anne, tapi juga anak tirinya yang berusia 21 tahun. Diberinya narkoba, bahkan diperkosa. Jika semua yang dikatakan Anne ini benar, akhirnya Anne dan putrinya melarikan diri. Coppola menggugat cerai terlebih dahulu, menuduh Anne ini kejam, tapi Anne membalas dengan tuduhan yang sama. Pada 25 Maret 1960, pernikahan mereka resmi berakhir. Tapi bagi Anne, tanda tangan di dokumen cerai belum cukup. Dia nginginin lebih dari sekedar kebebasan. Dia menginginkan balas dendam. Ketika IRS mulai menyelidiki jejak pajaknya Mike Coppola, Anne, mantan istrinya, memutuskan untuk angkat bicara bersama agen Joe Wendersee. Dia ngebuka satu persatu kebusukan Coppola yang selama ini tersembunyi rapat, tapi kejujurannya dibalas dengan kekerasan. Pada malam 20 Oktober 1960, Anne ini diculik dan dipukuli habis-habisan di sebuah pantai sepi. Tapi dia selamat dan justru berdiri di hadapan pers, menuding Coppola sebagai dalangnya. Tuduhan itu menyulut penyelidikan besar yang akhirnya membuat dewan juri mendakwa Coppola atas 4 kasus penggelapan pajak senilai hampir $400.000. Sidang pertama tertunda, sidang kedua nyaris digelar dengan 200 saksi disiapkan. Tapi sesaat sebelum dimulai, Coppola mengaku bersalah. Desas-desus menyebut bos-bos mafia udah menyuruh dia menyerah untuk menyelamatkan nama organisasi. Dia dijatuhin denda dan hukuman penjara. Yang pertama dalam 20 tahun. Sementara itu, Anne meninggalkan Amerika, memilih diam di Eropa. 6 bulan kemudian, dia ditemukan tewas bunuh diri di sebuah kamar hotel di Roma. Dalam surat terakhirnya, dia mengucapkan terima kasih pada IRS, menitipkan salam pada Jaksa Agung Robert Kennedy yang menulis pesan penuh luka untuk Coppola. Someday, somehow, man, God, or the law will catch up with you.
"You cowardly bastard." Di balik jeruji Atlanta, Coppola cuman jadi bayangan dari legenda yang dulu ditakutin. Dia berbagi ruang dengan Vito Genovese dan Joseph Falacci yang kagak lama kemudian akan mengungkap keberadaan mafia ke dunia. Setelah bebas, Coppola pensiun dalam senyap, tinggal di Florida, berkebun anggrek, dan sesekali bepergian jauh. Dia kagak lagi punya kuasa, kagak lagi jadi ancaman. Tahun 1966, tubuhnya menyerah pada penyakit ginjal. Dia wafat dalam diam. Bahkan para agen federal baru tahu tentang pemakamannya setelah semuanya ini selesai. Kagak ada yang benar-benar kehilangan, kagak ada yang benar-benar peduli. Akhir dari trigger Mike Coppola itu bukan ledakan peluru, tapi suara pelan seseorang perempuan yang pernah dia sakiti dan kagak pernah berhenti melawan.